Hinaan Habib Bahar terhadap Jokowi masa dibilang majas? Aneh ya kalau maafkan yang tak mau minta maaf. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Pendukung Jokowi mendesak Habib minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tidak bisa mengatakan secara hukum apakah ini ujaran kebencian atau tidak, karena definisinya kan sangat sumir dan susah sekali untuk dilihatnya ya. Tapi yang jelas ini sebuah kritik yang amat sangat keras sebagai reaksi dari apa yang terjadi pada saat itu, yang jauh lebih keras dari kata-kata dan jauh lebih sadis ya, quote and quote, dari kata-kata yang diucapkan oleh Habib Bahar. Ya, saya secara pribadi ini ya, jadi tidak hormat dengan seorang ulama yang seperti itu perilakunya, di mana seorang pemimpin agama itu harus memberikan contoh tauladan dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. Saya pikir itu sebuah hal yang tidak patut untuk disampaikan kepada publik, karena anak-anak kita akan melihat kalau perilaku dari seorang pemimpin seperti itu, pemimpin agama, itu menurut saya bukan sebuah cermin yang bagus. Habib Bahar pernah mengatakan kalau dia lebih memilih rontok di penjara daripada minta maaf soal ucapan kasarnya kepada presiden. Itu menjadi pembahasan utama pada pembahasan kita kali ini. Sebelum status studi terkait ikatannya ini, Habib Bahar menolak meminta maaf kepada Jokowi, namun kini giliran Jokowi yang diminta memberikan maaf kepada Habib Bahar. Awal masalah ini berawal dari ceramah Habib Bahar yang di dalamnya berisi tentang Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Habib Bahar pun dipolisikan dan ditetapkan sebelum status studi terkait ikatannya ini. Habib Bahar selaku pengacara Jokowi mengaku sempat membahas penetapan tersangka Habib Bahar tidak gentar dan mengatakan ceramahnya saat itu memberikan dengan adanya aksi 4 November 2016 atau aksi 411. Ia menilai Jokowi sebagai presiden RI saat itu tak menanggapi keresahan umat. Dari situlah dia mengatakan lebih memilih membusuk di penjara daripada didesak minta maaf. Habib Bahar dicekal ke luar negeri dan kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka tapi tak ditahan. Ia mengaku tetap bertanggung jawab dan kooperatif menjalani proses hukumnya. Nah, Yusril Iza Mahendra selaku pengacara Jokowi mengaku sempat membahas penetapan tersangka Habib Bahar pada Jokowi. Saat itu Yusril memberikan saran kepada Jokowi. Kalau kembali kepada Pak Jokowi, saya bilang lebih baik diselesaikan di luar cara-cara hukum. Ya dimaafkan aja, tapi tolong Pak. Habib lainnya menasihati kalau ngasih dakwah lakukan dengan cara yang baik, katanya. Menurut Yusril, Jokowi mendengarkan saran itu dengan seksama, namun Yusril tidak menyebut apa tanggapan Jokowi tentang sarannya itu. Sebenarnya ini agak tidak nyambung sih. Jokowi minta maaf kepada orang yang telah menghina dirinya sendiri, sedangkan yang menghina justru dengan beraninya lebih memilih busuk di penjara daripada minta maaf. Pembahasan kita kali. Kalau sudah begitu, sebelum status studi terkait ikatannya Yusril Iza Mahendra selaku pengacara Jokowi mengaku tidak merasa bersalah, jadi rasanya Bahar pada Jokowi. Kalau memaafkan orang yang memberikan saran kepada Jokowi. Kalau kembali Jokowi mau memaafkan atau tidak, proses hukum jadi rasanya berjalan. Kalau memaafkan orang yang merasa memaafkan dan tidak memperpanjang lagi masalah ini, jadi opsi apapun ya rasanya tidak penting. Proses hukum bisa Habib Bahar sudah jadi tersangka, dicekal dan Bahar dilaporkan oleh orang vonis hukuman dan presiden sekian tahun. Jadi opsi apapun ya rasanya tidak penting lagi. Habib Bahar sudah jadi tersangka, dicekal dan mungkin akan berakhir dengan vonis hukuman entah sekian tahun. Lagi pula kalau dimaafkan juga harus lihat kondisi dong. Ucapan Habib Bahar itu sudah lebih parah. Kalau dibiarkan, penilaian akan menjadi semacam kepercayaan kalau kepala negara bisa dihina seenak jidat. Nggak perlu jauh-jauh, coba saja hina orang tua sendiri dengan ucapan seperti itu. Pantas tidak? Namanya kurang ajar kan? Jokowi itu kepala negara loh. Kalau di negara lain tak ada maaf-maafan. Habib Bahar ntar gimana nasibnya hanya Tuhan yang tahu. Di sisi lain,
Penyidik Polri tetap yakin ceramah Bahar yang menyinggung Presiden Jokowi seperti Bahasan banci mengandung ujaran utama kebencian. pada pembahasan Kesimpulan kita kali yang ini. didapat Sebelum kepolisian status sudah studi melakukan terkait proses ikatannya sesuai Ilza dengan Mahendra selaku prosedur pengacara Jokowi standar mengaku operasi atau sempat SOP membahas penetapan manajemen tersangka Habib penyidikan. Bahar pada Sebelumnya Jokowi. pihak Habib Saat Bahar itu bin Yusril Smit memberikan mengatakan kata saran banci kepada hanyalah Jokowi. majas. Kalau kembali Penasihat hukum Habib Bahar Aziz Yanur menjelaskan isi ceramah Jadi rasanya kliennya kok aneh saat ya? diperiksa penyidik Kalau Baris Krim memaafkan Polri orang yang bermotif merasa tidak majas. pernah membolehkan Tadi sudah presiden dibantah sendiri. sama Habib Jadi opsi soal hate apapun speech, ya rasanya keterangan-keterangan tidak terkait penting ujaran lagi. kebencian Habib itu Bahar sudah mayoritas jadi berisi tersangka, majas. Habib dicekal mengisi dan ceramah mungkin itu akan berakhir dengan berisi vonis unsur hukuman keagamaan, entah sekian unsur tahun. agama Lagi Islam, dan harus dilihat dari agama Islam kan, kata Aziz.